Habis cut loss sama Ya. Pak Umben, ceritain rugi-ruginya. Kalau cut loss, saya bilang begini, seperti yang Mas Bekti ya, kalau ngomong cut loss ya tiap hari ada, hari ini pun ada cut loss, tapi cut lossnya menurut saya ya cut loss bagian dari trading atau scalping biasa. Kalau cut loss yang besar, saya barusan mengalami di awal tahun ya, di awal tahun seperti itu. Saya sudah pernah bikin dengan Cialin ya, waktu itu dibantu Cialin ya, saya menunjukkan semua. Saya di minggu pertama di Januari itu, saya dalam 2 hari saya kehilangan uang 300 jutaan ya. Itu bukan invest ya, bukan swing, tapi scalping. Sekali tabrak, udah nabrak saham, digebukin sama ya bandarnya, ya digebukin bener-bener ya, akhirnya saya loss cukup besar. Itu padahal hanya lossnya mungkin minusnya nggak sampai lebih dari 5% ya. Tapi karena mungkin saya merasa masih bisa ya, saya tahan bawah, saya ambil di bawah, dikasih terus ya. Itu sahamnya BGTG waktu itu. Ya, sahamnya BGTG. Ya, digebukin BK waktu itu ya, bandar kampret. Saya bilang waktu itu bandar kampret BK. BK-nya asing ya, bandar kampret ya, seperti itu. Nah, setelah itu sahamnya gimana? Naik nggak? Naik. Besoknya naik ke harga beli saya. Tapi kenapa saya cut loss? Ya, seperti yang Mas Budi tadi bilang, saya mengamankan aset saya. Karena begini, saya tidak mau trading dengan harapan, ya kan? Karena prinsip saya trading itu pakai analisa. Analisa gagal, ya, saya merasa membahayakan untuk modal saya keluar. Saya pernah punya cerita nih, Miss. Saya itu pernah cut loss saham minus 84%. Minus 84%. Itu waktu itu modal saya belum besar, ya. Saya cut loss itu saya uangnya tuh pokoknya tinggal saya buang tuh minus 65 jutaan lebih. Saya hanya sisanya cuma 15 juta dari yang saya cut loss itu. Itu saham SWAT ya. Waktu IPO pertama, ya kan naik kan. Saya waktu itu masih belajar scalping nih. Saya masuk profit kan, saya udah keluar. Harganya masih naik lagi, saya coba beli lagi. Ketika yang kedua, tiba-tiba diguyur. Nah, diguyur ini saya nggak disiplin. Saya ambil bawah lagi, diguyur lagi sampai akhirnya ARB hari itu. Nah, saya sudah waktu itu kesalahan saya adalah saya trading dengan harapan siapa tahu besok mantul, siapa tahu. Nah, ini bahaya. Dan akhirnya yang terjadi adalah tidak pernah mantul. Itu saya masih ingat, saya beli di harga 360 tuh SWAT. Saya cut loss di harga 87 atau 88 waktu itu. Ya kan? Nah, itu kesalahan saya. Makanya saya dari situ saya belajar dari kesalahan. Oh, saya ngerti kalau saya memang mau scalping, saya nggak perlu jadi seorang investor. Ya, apapun yang terjadi saya harus cut. Sama seperti yang BGTG tadi. Saya masuk kalau nggak salah itu diguyur sampai sekitar 6 miliar atau nggak salah. Saya diguyur sampai 6 miliar ya. Waduh, panik itu sudah. Karena apa? Plan saya bukan untuk nge-swing. Saya mau scalping seperti itu. Nah, ya udah, saya keluar. Saya guyur balik ke bawah, sampai bawah ada yang nerima, ya kan? Besoknya diangkat ke harga beli saya. Itu yang terjadi. Tapi saya nggak ada hard feeling, nggak ada sakit hati. Karena ya menurut saya ya itu bagian dari market. Dan itu kesalahan saya. Bukannya kebal juga, Miss. Waktu cut loss itu rasanya apa ya? Saya merasa saya kok bodoh banget. Dalam arti kenapa nggak sigap? Udah tahu diguyur malah ngelawan, gitu kan? Udah tahu digebukin malah ngelawan. Padahal musuhnya udah gede gitu loh. Kenapa masih berusaha untuk membenarkan analisa saya dengan saya membeli lagi? Nah, itu kesalahan saya. Dan dari situ saya merasa saya kok bodoh banget. Dan itu untungnya itu saya trading di hari Kamis atau Jumat kalau nggak salah. Jadi saya punya waktu weekend untuk menenangkan diri. Jadi saya benar-benar waktu itu di grup ya, saya pamit sama anak-anak, saya bilang saya mau refreshing dulu. Karena apa? Saya tidak menceritakan ke mereka. Saya hanya bilang ke mereka, doain ya. Saya ini ada sebuah pelajaran, kalau saya bisa survive dan menang, saya akan ceritain. Kenapa saya ceritanya ketika saya menang? Karena saya mau kasih mereka edukasi. Jadi bukan hanya menebar fear, menebar aura negatif, tapi nggak kasih edukasi, saya nggak mau. Nah, setelah itu satu minggu depannya ya, saya trading dan saya bisa mengembalikan loss itu dalam 3 hari. 300 itu balik ke saya. Kebetulan marketnya mendukung untuk scalpingan saya. Jadi saya per hari bisa dapat 100. Nah, udah balik. Nah, setelah itu saya bisa survive di market. Ya, ini apa ya? Bukannya nggak berat. Waktu itu teman-teman banyak yang bilang sama saya, ya ringan lah buat Om Ben. Wajar dong 6M minus 5%. Ya, karena teman-teman nggak ngerti posisi saya. Padahal saya sendiri pun merasakan itu adalah apa ya, sempat down, sempat merasa bodoh. Karena apa?
Karena saya sebenarnya harusnya bisa keluar dengan lebih cepat. Tapi kenapa saya membuat kesalahan dan itu malah mengibatkan saya bilang sama teman-teman loh. Saya itu seperti beli mobil HRV, HRV gitu ya, taruh lapangan saya bakar langsung. Itu kan sama ya, kita buang uang 300 juta sekejap aja. Dan itu membuat saya sedikit goyah psikologisnya. Dan saya harus mulai membenahi diri dan kemudian mulai mencari konsistensi lagi untuk bisa survive di market. Ya seperti itu kalau dari saya. Menarik ya, dari tadi tuh aku dengerin Om Ben ceritanya serius banget nih tentang pengalaman loss-nya gitu ya. Bener nggak sih Om Ben? Kalau menurut aku sih ya, sebenarnya untung rugi di capital market, mau trading saham, mau kripto, mau apapun, trading apapun, itu wajar. Mau stop loss, wajar. Kalau sampai pun nyangkut, wajar. Asalkan nominalnya nggak gede dari total portfolio. Yang paling nyesek adalah kalau misalkan cut loss atau nyangkut itu nominalnya gede. Benar nggak Om Ben? Betul, betul. Karena begini, kenapa saya bilang nominalnya gede adalah karena tidak sebanding dengan portofolio kita. Nah, jadi kita seperti memakai oversize ya. Nah, teman-teman mesti ngerti, saya di satu saham 6 miliar, jujur aja, itu baru pertama kali di BGTG. Makanya saya down banget. Karena itu oversize dari kemampuan saya untuk menghandle di satu saham. Seperti itu. Kalau saya biasanya bermain satu saham 10 miliar, ya cut loss 6 miliar ya geli-geli aja kan seperti itu kan. Apalagi yang biasa main sampai ratusan miliar. Tapi buat saya walaupun saya punya modalnya cukup besar, tapi saya nggak pernah nih scalping satu saham langsung 6 miliar. Saya maksimal scalping itu kalau nggak salah 2-3 miliar. Itu maksimal. Itu maksimal. Jadi 6 miliar itu sangat besar sekali buat saya. Nah, ini yang tadi saya bilang. Karena kita terlalu oversize ya, terlalu pede, over porsi, makanya membuat psikologis rusak. Kalau kita porsinya terukur ya, dengan sesuai dengan yang kita tentukan ya, itu kita nggak akan rusak. Karena apa? Kita ngerti, seorang scalper ngerti, oh cut loss ya cut loss, profit ya profit. Tapi kalau sudah terlalu besar ya, bahkan ada seorang teman ya yang kemarin habis cut loss Bukalapak ya, pernah share di Instagramnya juga, dia down karena cut lossnya gede banget. Ya itu jelas itu porsinya dari satu sahamnya terlalu gede walaupun dana dia memang besar. Jadi memang apa ya? Makanya saya bilang sama teman-teman, money management itu menentukan psikologis kita. Money management kita bagus, pengaturannya bagus, psikologis pasti aman. Jadi kalau banyak teman-teman kan di sini kan mesti ngomong kan, bagaimana cara jaga psikologis? Gampang caranya, bikin trading plan, lakuin trading plan-nya, buat money management yang benar. Pasti psikologisnya kuat. Oke. Kalau saya seperti itu. Oke, agree with you, totally agree with you. Teman-teman semuanya, malam hari ini kita ngobrol tentang scalping. Tapi scalping adalah satu strategi trading untuk pro trader dan tidak semua orang cocok dengan strategi ini. Aku kasih disclaimer dulu. Jadi teman-teman mau follow Mtrade, mau follow Om Ben, PPC, itu semuanya ada risikonya. Ya, jadi kalau di Mtrade memang ada yang kasih pilihan untuk jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, dan juga ada scalpingnya juga. Om Ben lebih ke scalping, semuanya ada risikonya. Seperti yang Om Ben tadi bilang ya, nomor satu tuh paling penting adalah manajemen resiko. Manajemen resiko tuh gimana? Aku ceritain, yang pertama pastinya paling penting adalah uang dingin. Yang kedua, teman-teman mesti harus ada pembagian tiap saham tuh maksimal berapa persen. Kalau di Mtrade kita kasih tahu beli saham ini tuh maksimal 10%, 5%, atau mungkin boleh 20-25%. Ya, jadi mesti ada mix dengan portfolio dari saham-saham besar yang bisa nahan portfolio teman-teman supaya nggak terlalu fluktuatif. Jadi kalau teman-teman mau ngikutin strategi Om Ben untuk scalping, itu jangan semua sahamnya di scalping juga. Jangan semuanya tuh untuk scalping. Ya, jadi hati-hati dengan manajemen portfolionya gitu. Nah, teman-teman boleh follow Instagram Om Ben Jalan-Jalan Murah, boleh belajar dengan Om Ben di PPC, dan teman-teman bisa juga follow Instagram saya LME Official dan mtrade_id, dan download aplikasi Mtrade karena hari Sabtu nanti ada seminar tentang potensi sektor potensial di tahun macan air jam 10 pagi, gratis buat kamu-kamu semuanya. Download aplikasinya dan klik banner acara di hari Sabtu jam 10, dan kapan-kapan kita akan undang Om Ben juga di Mtrade. Oke, Om Ben, boleh nih dikasih tips untuk manajemen portfolio. Om Ben ada nggak sih masukin saham-saham besar gitu? Karena akhir-akhir ini tuh kayak yang kita tadi ngobrol di WhatsApp ya, saham yang banyak naik tuh saham-saham big caps, perbankan, kayak terus Telkomsel kayak gitu-gitu. Nah, Telkom Indonesia kayak gitu-gitu. Nah, Om Ben ada nggak sih portfolio saham-saham kayak gitu atau semuanya trading? Ada. Saya memang membedakan. Jadi gini,
saya membagi beberapa, kan saya punya beberapa akun di sekuritas ya. Saya bagi ada satu akun di sekuritas A, misalnya seperti ini untuk scalping, sekuritas B untuk swing, sekuritas C untuk invest yang benar-benar beli dan merem ya, untuk hold tahunan. Itu saya ada. Ya, yang tadi saya bilang, saya punya untuk yang buy and hold dan merem itu BBCA, itu jelas itu sudah BBCA. Saya beli dan merem ya. Untuk swing saya ada BBRI seperti itu ya. Tapi BBCA ini saya tidak pernah lihat sama sekali. Jadi ini benar-benar porto yang nggak pernah saya buka sama sekali. Saya beli waktu itu sebelum stock split ya. Waktu itu saya sempat beli di harga 31 kalau nggak salah. Ya jadi saya udah buy and hold. Ya udah lama. Kenapa saya bedakan ke portofolio supaya karena begini, saya tuh scalper. Basic ini nature-nya nih scalper, tangannya tuh gatal, jarinya itu gatal sekali kalau lihat udah hijau tebel gitu kan. Nah, karena itu tujuannya, saya bedain portofolio supaya tangan saya nggak gatal. Itu saya membaginya seperti itu. Jadi, dan saya begini, kenapa saya berani beli dan merem buy and hold, dan saya bilang ya udah ini merem aja, karena saya beli dari uang profit saya dari scalpingan. Jadi setiap kali saya dapat scalpingan ya, saya kumpulin ya, saya kompon seperti itu. Ada beberapa kala ya, ketika memang marketnya lagi misalnya lagi turun atau memang lagi ada koreksi di area support, atau seperti BBCA kemarin mau ada stock split. Nah, saya ambil dari profit saya ini, saya masukkan. Nah, jadi psikologi saya sangat aman sekali. Karena apa? Karena saya invest dari dana profit. Itu salah satu keunggulan ya, keunggulan investasi saya. Jadi saya mau BBCA mau turun mau naik ya bodo amat. Karena saya anggap aja saya punya profit misalnya sekian ya, saya pindahkan ke porto investasi ya. Jadi itu yang memang saya lakukan. Jadi benar-benar saya jaga. Kalau saya seperti itu. Kalau misalnya bagaimana nih? Ya, satu pelajaran yang aku dapat dari diskusi bareng Om Ben ya hari ini, bahwa kita sebagai trader itu harus fleksibel juga. Seorang Om Ben yang ada capnya scalper pun masih ada investing juga gitu. Dan aku sendiri juga belajar banyak dari being flexible dari Warren Buffett yang tadinya tuh dia nggak mau investasi di perusahaan teknologi. Sekarang Apple jadi salah satu portfolio terbesar dia. Kemudian selain itu dia juga ada beli perusahaan tambang emas kalau nggak salah gitu. Ya jadi ya correct me if I wrong. Being flexible is very. Saya jarang banget mau beli saham blue chip, saham-saham blue chip macam BCA, BRI kayak gitu males. Kenapa? Karena gerakannya steady dan banyak saham second liner yang cenderung naik terus, dan aku trend followingin, aku cenderung pakai strategi super trader atau trend follower atau darvas kayak gitu. Tapi terakhir ini mulai dari Desember Januari kemarin ketika market volatile dan kita lihat asing banyak kumpulin saham-saham blue chip perbankan, biasanya ini tanda-tanda market mau recovery. Kalau market mau recovery biasanya yang ditarik saham perbankan besar dulu. Kita harus being very flexible. Kalau aku sih ngeliatin kemana ikan gerak, ikan besar bergerak, kemana ikan besar itu arahnya kemana gitu. Jadi portfolio aku ada sebagian yang kalau investing udah pasti. Nah kalau yang trading ini kayak sekian persen, 40 or 50% tuh dari sekitaran sebulan yang lalu aku isi dengan saham-saham kayak gitu juga. Mungkin teman-teman yang ngikutin IG Live aku udah ngerti gitu ya. Jadi saham-saham perbankan tuh sering banget aku sebut. Tapi selebihnya aku masih ada trading juga untuk swing trading dan scalping dikit-dikit, tapi porsinya nggak banyak. Jadi mungkin di sini beda profil resiko. Kalau Om Ben dan teman-teman yang scalper lain kayak Mas Bekti itu lebih banyak di scalpingnya. Kalau aku nggak, aku lebih steady, aku lebih banyak combine dengan saham-saham gede sebagai bantalan portfolio aku, dan sebagian aku tradingin. Itu my personal trading gitu. Kalau M-Trade untuk scalpingnya lebih berani ya. Jadi M-Trade ada scalping juga.